Pernahkah Anda merasa sudah melakukan segalanya? Bekerja lebih keras dari yang lain, berdoa lebih sering, mencoba setiap peluang yang ada, tapi rasanya rezeki seperti air yang sulit sekali digenggam. Datang sedikit, lalu hilang lagi. Tagihan sepertinya selalu datang lebih cepat daripada pemasukan. Jika Anda merasakan hal itu, saya ingin Anda berhenti sejenak dan dengarkan baik-baik. Bagaimana jika saya katakan bahwa masalahnya mungkin bukan terletak pada seberapa keras Anda mengejar rezeki, tapi pada seberapa besar Anda menghalangi rezeki itu datang? Bagaimana jika ada sebuah saklar di dalam diri Anda? Sebuah frekuensi atau getaran yang tanpa sadar Anda atur ke mode sulit, kurang, dan cemas. Dan saklar inilah yang membuat semesta kesulitan mengirimkan kelimpahan yang sebenarnya sudah disiapkan untuk Anda. Kita tidak akan membahas cara mencari kerja sampingan baru atau tips investasi yang rumit. Kita akan membahas sesuatu yang jauh lebih mendasar. Kita akan membongkar rahasia vibrasi penerimaan. Sebuah kunci utama yang bisa membuka gerbang ketenangan hati dan sebagai efeknya, melancarkan aliran rezeki Anda dengan cara yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Tetaplah di sini karena apa yang akan Anda pelajari hari ini bisa jadi adalah jawaban yang selama ini Anda cari. Selamat datang. Judul kita hari ini adalah Vibrasi Penerimaan, Kunci Ketenangan Hati dan Kelancaran Rezeki. Mungkin sebagian dari Anda yang mendengar kata vibrasi atau frekuensi akan sedikit mengerutkan dahi. Mungkin terdengar terlalu spiritual atau tidak masuk akal. Saya memahaminya. Dulu saya juga berpikir begitu. Pikiran kita terbiasa berpikir secara logis dan linear. Jika ingin pendapatan naik, maka logikanya adalah bekerja lebih lama, mencari jabatan lebih tinggi, atau memulai bisnis. Tidak ada yang salah dengan itu semua. Itu adalah cara-cara yang valid di dunia fisik. Tapi ada sebuah lapisan realitas lain yang sering kita abaikan. Lapisan energi. Albert Einstein pernah berkata, segala sesuatu dalam hidup adalah getaran. Kursi yang Anda duduki, udara yang Anda hirup, bahkan pikiran yang sedang Anda pikirkan saat ini, semuanya memiliki getaran atau vibrasi pada tingkat molekuler. Pikiran dan perasaan kita adalah bentuk energi yang paling kuat yang kita miliki. Pikiran tentang kekurangan memancarkan getaran kekurangan. Perasaan cemas tentang masa depan memancarkan getaran kecemasan. Perasaan iri melihat kesuksesan orang lain memancarkan getaran saya tidak punya. Inilah masalah yang sesungguhnya. Banyak dari kita yang secara sadar menginginkan kelimpahan, kekayaan, dan kesuksesan. Kita berdoa untuk itu. Kita bekerja untuk itu. Tapi tanpa sadar, getaran yang kita pancarkan setiap detiknya adalah getaran penolakan. Bayangkan Anda adalah sebuah menara radio. Anda ingin menangkap siaran radio yang memutar lagu-lagu kebahagiaan dan kelimpahan di frekuensi 105 FM. Tapi tombol frekuensi di dalam diri Anda terkunci di 88 FM, stasiun yang isinya hanya berita buruk, keluhan, dan ketakutan. Seberapapun Anda berharap mendengar lagu indah, selama Anda berada di frekuensi yang salah, Anda tidak akan pernah bisa menerimanya. Tujuan kita hari ini sederhana. Kita akan belajar cara memutar tombol frekuensi itu. Kita akan belajar beralih dari vibrasi penolakan yang mungkin tanpa sadar telah kita hidupi menuju vibrasi penerimaan yang membuka pintu bagi segala kebaikan. Sebelum kita bisa menerima, kita harus sadar dulu apa yang membuat kita menolak. Vibrasi penolakan ini sangat licik. Seringkali kita tidak sadar sedang melakukannya. Mari kita bedah satu persatu bentuknya. Bentuk pertama, keluhan. Mengeluh adalah salah satu cara tercepat untuk menurunkan vibrasi kita. Harga-harga makin mahal. Pekerjaan ini menyebalkan, gajinya kecil. Kenapa hidup tuh begini-begini saja? Setiap kali kita mengeluh, kita sedang mengirimkan sinyal kuat kepada semesta, saya tidak suka dengan keadaan saya. Saya fokus pada hal-hal yang tidak saya inginkan. Hukum tarik-menarik atau Law of Attraction bekerja berdasarkan fokus. Apa yang Anda fokuskan akan membesar. Ketika Anda fokus pada mahalnya harga, Anda akan semakin sering menemukan keadaan di mana uang Anda terasa tidak cukup. Ketika Anda fokus pada pekerjaan yang buruk, Anda akan terus menemukan alasan untuk tidak menyukainya. Keluhan adalah doa yang kita panjatkan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan.
Bentuk kedua, rasa iri dan membandingkan diri. Membuka media sosial, melihat teman membeli mobil baru, liburan ke luar negeri, atau mendapatkan promosi, lalu apa yang muncul di hati? Sebuah rasa sesak. Pikiran, kapan ya saya bisa seperti itu, yang diiringi perasaan kecil hati. Rasa iri adalah pernyataan vibrasi yang sangat jelas. Dia punya sesuatu yang saya tidak punya, dan saya tidak senang dengan itu. Getaran ini menciptakan jarak antara Anda dengan apa yang Anda inginkan. Alih-alih melihat kesuksesan orang lain sebagai bukti bahwa hal itu mungkin terjadi, Anda malah melihatnya sebagai bukti kekurangan diri Anda sendiri. Ini adalah bentuk penolakan yang sangat kuat. Bentuk ketiga, kecemasan dan ketakutan akan kekurangan. Ini mungkin yang paling umum. Cemas memikirkan tagihan bulan depan. Takut jika tiba-tiba dipecat dari pekerjaan. Khawatir uang tidak akan cukup untuk kebutuhan anak. Ketakutan adalah energi yang sangat padat dan rendah. Saat kita hidup dalam ketakutan akan kekurangan, kita sedang memberitahu semesta bahwa kita tidak percaya akan dicukupi. Kita seolah-olah berkata, saya tidak yakin engkau akan memberiku rezeki besok, jadi saya harus cemas hari ini. Bagaimana mungkin kelimpahan bisa masuk ke dalam sebuah wadah yang sudah penuh sesak dengan kecemasan? Ibaratnya Anda ingin menerima tamu agung, tapi seluruh ruangan di rumah Anda sudah dipenuhi oleh sampah kekhawatiran. Tamu itu tidak akan punya tempat untuk masuk. Bentuk keempat, merasa tidak layak. Mana mungkin saya bisa punya penghasilan sebesar itu? Saya kan hanya lulusan SMA. Orang seperti saya tidak pantas mendapatkan kehidupan yang enak. Pikiran-pikiran ini adalah tembok penghalang tertinggi. Anda bisa saja bekerja sangat keras, tapi jika di dalam lubuk hati Anda merasa tidak layak untuk menerima rezeki yang besar, maka setiap kali rezeki itu mendekat, Anda secara tidak sadar akan menyabotasenya. Mungkin dengan membuat keputusan bisnis yang buruk atau menolak peluang emas karena merasa tidak mampu. Jadi keluhan, iri hati, cemas, dan merasa tidak layak. Inilah pilar-pilar dari vibrasi penolakan. Sadari ini terlebih dahulu. Amati diri Anda sepanjang hari. Seberapa sering Anda memancarkan getaran-getaran ini? Jujurlah pada diri sendiri. Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Sekarang, mari kita putar tombol frekuensi kita. Jika tadi kita membahas apa yang harus dihindari, sekarang kita akan fokus pada apa yang harus kita tuju. Vibrasi penerimaan. Apa itu vibrasi penerimaan? Vibrasi penerimaan bukanlah sikap pasif, pasrah, dan tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti Anda hanya duduk diam menunggu uang jatuh dari langit. Vibrasi penerimaan adalah sebuah kondisi batin yang aktif, di mana Anda membuka diri sepenuhnya untuk menerima kebaikan dengan keyakinan penuh bahwa Anda layak dan bahwa kebaikan itu sedang dalam perjalanan menuju Anda. Ini adalah keadaan selaras. Selaras antara keinginan sadar Anda, ingin kaya, dengan getaran bawah sadar Anda, merasa berkelimpahan. Ada 3 pilar utama untuk membangun vibrasi penerimaan ini. Pilar pertama, rasa syukur yang mendalam. Jika keluhan adalah doa untuk hal yang tidak diinginkan, maka syukur adalah magnet terkuat untuk hal yang kita inginkan. Syukur adalah cara tercepat untuk mengubah vibrasi Anda dari kekurangan menjadi kelimpahan. Tapi bukan sekedar mengucapkan terima kasih secara mekanis. Ini tentang merasakan rasa syukur itu di dalam dada Anda. Mulailah dengan hal-hal kecil. Saat bangun pagi, sebelum kaki Anda menyentuh lantai, syukuri 3 hal. Syukuri nafas Anda yang masih berhembus, syukuri kasur yang nyaman yang Anda tiduri, syukuri atap di atas kepala Anda, rasakan sensasi hangatnya. Saat Anda memegang secangkir kopi atau teh di pagi hari, jangan langsung meminumnya. Pandangi sejenak, syukuri ada air bersih, ada kopi, ada gula, ada tangan yang bisa memegang cangkir, rasakan kehangatannya menjalar ke telapak tangan Anda. Rasakan betapa berlimpahnya hidup Anda saat ini, detik ini juga, karena bisa menikmati secangkir minuman hangat. Ketika Anda melakukan ini secara konsisten, Anda sedang melatih otak dan sistem energi Anda untuk fokus pada apa yang sudah Anda miliki. Semesta yang merespon fokus Anda akan berkata, "Oh, dia suka dengan perasaan berkelimpahan ini. Mari kita beri dia lebih banyak hal untuk disyukuri." Lakukan jurnal syukur setiap malam. Tulis 5 hal yang Anda syukuri hari ini. Mungkin bukan hal besar, mungkin hanya karena hari ini tidak macet di jalan atau ada teman yang mentraktir makan siang. Dengan menuliskannya, Anda menguatkan energi syukur itu. Pilar kedua, keikhlasan dan melepaskan keterikatan. Ini bagian yang seringkali sulit.
Kita seringkali sudah menetapkan cara bagaimana rezeki itu harus datang. Saya harus dapat rezeki dari promosi jabatan di kantor ini. Saya harus dapat uang dari proyek A. Kita begitu terikat pada caranya, sehingga kita menutup mata terhadap 1000 cara lain yang mungkin sudah disiapkan semesta. Keterikatan ini menimbulkan kecemasan. Bagaimana kalau proyek A gagal? Habislah saya. Keikhlasan atau melepaskan adalah tentang percaya pada tujuan akhir, tapi menyerahkan caranya kepada kekuatan yang lebih besar, kepada Tuhan, kepada semesta. Fokus Anda adalah pada perasaan sudah tercapai. Misalnya tujuan Anda punya penghasilan 20 juta sebulan. Jangan terobsesi uang itu harus datang dari gaji. Fokuslah pada perasaan aman, lega, dan bahagia saat Anda menerima uang 20 juta itu. Bayangkan apa yang akan Anda lakukan dengan uang itu. Bayangkan perasaan tenang saat membayar semua tagihan. Pegang perasaan itu. Lalu, lepaskan, ikhlaskan. Lakukan pekerjaan Anda sehari-hari dengan sebaik-baiknya, tapi tetaplah terbuka. Mungkin saja rezekinya tidak datang dari gaji, tapi dari sebuah peluang bisnis kecil yang tiba-tiba muncul. Mungkin dari ide cemerlang yang datang saat Anda sedang mandi, atau dari seseorang yang tiba-tiba membayar utang lama. Saat Anda tidak terikat pada satu cara, Anda membuka sejuta pintu kemungkinan. Pilar ketiga, keyakinan dan perasaan layak menerima. Anda harus percaya seyakin-yakinnya bahwa Anda pantas dan layak menerima kelimpahan. Buang jauh-jauh semua program pikiran yang mengatakan sebaliknya. Bagaimana caranya? Melalui afirmasi dan visualisasi yang disertai perasaan. Afirmasi bukan sekedar mengulang kalimat, saya kaya, saya kaya. Jika hati Anda tidak percaya, itu tidak akan berhasil. Afirmasi yang kuat harus terasa benar bagi Anda. Cobalah kalimat yang lebih lembut pada awalnya jika perlu. Misalnya, saya membuka diri untuk menerima kelimpahan dari berbagai sumber. Setiap hari rezeki datang kepada saya dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Saya layak untuk hidup nyaman dan sejahtera. Uang adalah sahabat saya dan ia datang dengan mudah kepada saya. Ucapkan ini di depan kaca setiap pagi, ucapkan dengan penuh perasaan, tatap mata Anda sendiri, dan tersenyumlah. Lakukan sampai Anda merasakannya di sekelujur tubuh Anda. Lalu, lakukan visualisasi. Luangkan waktu 5 menit setiap hari, duduk tenang, pejamkan mata. Jangan hanya membayangkan tumpukan uang, bayangkan dampak dari uang itu. Bayangkan Anda sedang tersenyum lega di depan kasir supermarket, membayar semua belanjaan bulanan tanpa perlu melihat label harga. Bayangkan ekspresi bahagia di wajah orang tua Anda saat Anda memberi mereka hadiah. Bayangkan perasaan damai saat melihat saldo rekening Anda yang lebih dari cukup. Rasakan emosinya. Perasaan adalah bahasa yang dimengerti oleh semesta. Semakin nyata perasaan itu bagi Anda, semakin cepat semesta akan mencocokkan realitas fisik Anda dengan realitas batin Anda. Jadi 3 pilar vibrasi penerimaan adalah syukur yang dirasakan, ikhlas dalam melepaskan cara, dan keyakinan bahwa Anda layak menerimanya. Sekarang kita sampai pada bagian terpenting. Puncak dari semua pembicaraan kita. Jika ada satu hal yang perlu Anda ingat dari video ini, inilah dia. Selama ini, kita diajarkan sebuah paradigma. Bekerja keras, mendapatkan uang, menjadi bahagia. Kita mengejar uang agar kita bisa bahagia. Paradigma ini melelahkan dan seringkali tidak berhasil. Kita terus berlari dalam sebuah roda hamster, mengejar sesuatu yang terasa selalu menjauh. Vibrasi penerimaan membalik total paradigma ini, menjadi bahagia, menarik kelimpahan, yaitu uang, memiliki lebih banyak. Anda tidak mengejar uang untuk menjadi bahagia. Anda menjadi bahagia terlebih dahulu untuk menarik uang. Ketenangan hati, rasa damai, rasa syukur, kebahagiaan, itu semua bukanlah hasil akhir yang didapat setelah Anda punya banyak uang. Itu adalah syarat awal dan penyebab datangnya uang. Inilah pergeseran terbesar yang harus Anda buat dalam pikiran Anda. Fokus Anda bukan lagi bagaimana cara saya mendapatkan lebih banyak uang. Fokus Anda sekarang adalah bagaimana cara saya merasa lebih baik, lebih damai, lebih bersyukur, lebih bahagia saat ini juga dengan apa yang sudah saya miliki. Ketika Anda berhasil mengubah keadaan batin Anda, keadaan luar Anda pasti akan mengikutinya. Ini adalah hukum alam, sama pastinya seperti hukum gravitasi. Rezeki, uang, kelimpahan, itu semua adalah energi. Energi akan selalu mengalir ke tempat yang energinya cocok.
Energi kelimpahan akan mengalir kepada orang yang sudah memancarkan vibrasi kelimpahan dari dalam dirinya. Jadi, berhentilah mengejar. Mulailah menjadi. Berhentilah mengejar kupu-kupu. Sebaliknya, bangunlah taman bunga yang indah di dalam diri Anda, dan kupu-kupu itu akan datang dengan sendirinya. Taman bunga Anda adalah rasa syukur, keikhlasan, dan keyakinan Anda. Rawatlah taman itu setiap hari. Sirami dengan pikiran-pikiran positif. Cabuti rumput-rumput liar berupa keluhan dan kecemasan. Maka, lihatlah keajaiban akan mulai terjadi. Peluang-peluang akan datang dari arah tak terduga. Orang yang tepat akan muncul di waktu yang tepat. Ide-ide cemerlang akan mengalir deras. Anda tidak lagi bekerja keras dengan perasaan tertekan. Anda akan bekerja dengan perasaan terinspirasi, dengan aliran energi yang positif, dan hasilnya akan jauh berlipat ganda dengan usaha yang terasa lebih ringan. Itulah kunci ketenangan hati dan kelancaran rezeki yang sesungguhnya. Ketenangan hati datang duluan, kelancaran rezeki adalah bonusnya. Baik, teori sudah kita pahami. Sekarang, apa langkah praktis yang bisa Anda mulai lakukan hari ini setelah menonton video ini? Jangan mencoba mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari satu hal kecil. Tantangan 24 jam tanpa mengeluh. Mulai detik ini, niatkan selama 24 jam ke depan, Anda tidak akan mengucapkan satu keluhan pun, baik secara lisan maupun dalam hati. Setiap kali Anda hampir mengeluh, segera sadari, ambil nafas dalam-dalam, dan cari satu hal kecil untuk disyukuri pada saat itu juga. Latihan ini akan secara drastis meningkatkan kesadaran Anda terhadap pola pikir negatif. Mulai jurnal syukur malam ini. Sediakan buku catatan kecil di samping tempat tidur. Sebelum tidur, jangan langsung membuka ponsel. Tulis 3-5 hal yang Anda syukuri dari hari yang telah berlalu. Lakukan dengan perasaan. Pilih satu afirmasi penerimaan. Pilih satu kalimat yang paling Anda sukai dari yang sudah kita bahas tadi. Tulis di kertas kecil dan tempelkan di cermin kamar mandi atau di layar komputer Anda. Bacalah dengan lantang dan penuh perasaan setiap kali Anda melihatnya. Pilih salah satu saja dan lakukan secara konsisten selama seminggu. Rasakan perbedaannya. Rasakan bagaimana perasaan Anda menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan lebih positif. Ingat, ini adalah sebuah perjalanan, bukan lomba lari. Akan ada hari-hari di mana Anda mungkin kembali ke pola lama. Tidak apa-apa, jangan menghakimi diri sendiri. Sadari saja, dan dengan lembut arahkan kembali fokus Anda ke vibrasi penerimaan. Anda memiliki kekuatan luar biasa di dalam diri Anda untuk mengubah realitas Anda. Kekuatan itu ada pada pikiran dan perasaan Anda. Gunakanlah dengan bijaksana. Pilihlah bergetar pada frekuensi penerimaan. Pilihlah syukur di atas keluhan. Pilihlah keyakinan di atas ketakutan. Pilihlah rasa cukup di atas rasa kurang. Maka ketenangan hati akan menjadi milik Anda. Dan kelancaran rezeki akan menjadi sebuah kepastian yang mengalir indah dalam hidup Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda yang berharga. Semoga apa yang kita bahas hari ini membuka sebuah pintu baru bagi Anda. Mulailah dari sekarang, dan saksikan keajaiban terungkap.